Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Teknologi Pengelolaan Penyakit, kelas PATC, akan melakukan presentasi dengan judul Tanda dan Gejala Penyakit Tanaman. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, yaitu Fahrotun Nisa dengan 134-170-154, lalu Kiki Nur Maharani dengan 134-190-013, Dwi Syafitri dengan NIM 134-190-009, Muhammad Mirza Irawan dengan NIM 134-190-010, Linton dengan NIM 134-190-002, Aprilia Nur Safitri dengan NIM 134-190-006, dan Andi Ahmad Aksa Mahmud Fitra dengan NIM 134-190-004. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan pemateri pertama. Oke, yang pertama itu ada pengertian penyakit tanaman. Secara umum, penyakit tanaman merupakan penyimpangan dari sifat normal yang menyebabkan tanaman tidak dapat melakukan kegiatan fisiologis seperti biasanya. Penyakit tanaman adalah gangguan pada tanaman yang disebabkan oleh mikroorganisme. Pengertian penyakit tanaman menurut ahli, yang pertama adalah menurut Jackson, itu adalah penyakit tanaman merupakan adanya penurunan dari keadaan normal dari tanaman yang menyela atau memodifikasi fungsi-fungsi vitalnya. Penyakit tanaman sebagian besar disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus. Penyakit tanaman lebih sering diklasifikasikan oleh gejala yang ditimbulkan daripada oleh agen penyakit. Menurut Desi, penyakit tanaman merupakan terjadinya perubahan fungsi sel dan jaringan inang sebagai akibat gangguan yang terus-menerus oleh agensi patogen atau faktor lingkungan dan berkembangnya gejala. Selanjutnya, penyakit tanaman digolongkan menjadi biotik dan abiotik. Biotik, penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh penyakit infeksius, bukan binatang dan dapat menular dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain. Patogen penyakit biotik meliputi jamur, bakteri, virus, nematoda, tumbuhan tingkat tinggi, parasitik, dan mikoplasma. Abiotik, penyakit yang disebabkan oleh penyakit non-infeksi atau penyakit yang tidak dapat ditularkan dari tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain. Patogen penyakit abiotik meliputi suhu tinggi, suhu rendah, kadar oksigen yang tak sesuai, kelembapan udara yang tak sesuai, keracunan mineral, kekurangan mineral, senyawa kimia alamiah beracun, senyawa kimia pestisida, polutan udara beracun, hujan es, dan angin. Setelah kita mengetahui pengertian dari penyakit tanaman, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian gejala penyakit. Gejala penyakit tanaman yaitu kelainan atau penyimpangan dari keadaan normal tanaman akibat adanya gangguan penyebab penyakit, dan gejala dapat dilihat dengan mata telanjang. Selanjutnya ada macam-macam gejala penyakit berdasarkan sifatnya. Gejala lokal yang dicirikan dengan perubahan struktur yang jelas dan terbatas, biasanya dalam bentuk bercak atau kanker. Gejala terbatas pada bagian-bagian tertentu dari tanaman, seperti pada daun, pada buah, dan pada akar. Selanjutnya gejala sistemik. Serangan penyakit yang lebih luas, biasanya tidak jelas atau batas-batasannya. Contohnya, serangan oleh virus mozaik, belalang maupun layu. Gejala terdapat di seluruh tubuh tanaman seperti layu atau kerdil. Berdasarkan bentuknya, gejala morfologi dan gejala histologi. Gejala morfologi yaitu gejala luar dilihat dari bau, rasa, raba, dan ditunjukkan oleh seluruh tumbuhan dan tiap organ dari tanaman tersebut. Gejala histologi, gejala yang diketahui lewat pemeriksaan mikroskopis dari jaringan yang sakit. Dibedakan menjadi 3, yaitu nekrotik, hipoplastik, dan hiperplastik. Selanjutnya adalah gejala nekrotik, yaitu gejala luar yang dapat dilihat dan dapat diketahui melalui bau, rasa, raba, dan dapat ditunjukkan oleh seluruh tumbuhan atau tiap organ dari tumbuhan.
Gejala ini dibagi menjadi nekrosis, hidrosis, klorosis, layu, gosong yang disebabkan karena rusaknya sel-sel atau jangan-jangan rebah semai jamur, kanker, perdarahan, atau eksudasi. Berikutnya adalah gejala hipoplastik. Gejala hipoplastik adalah gejala yang disebabkan karena hambatan atau terhentinya pertumbuhan sel. Contohnya yaitu kerdil. Kerdil terjadi karena pertumbuhan tanaman terhambat, sehingga ukuran tanaman menjadi lebih kecil dan ruas kurang panjang. Berikutnya klorosis. Klorosis yaitu kerusakan pada kloroplas yang menyebabkan bagian yang lazimnya berwarna hijau menjadi berwarna kuning. Selanjutnya etiolasi. Gejala yang timbul yaitu warna tumbuhan menjadi pucat, memanjang dengan daun-daun yang kecil karena tumbuhan kekurangan cahaya. Contoh yang terakhir yaitu pemusaran. Pemusaran terjadi saat ruas-ruas batang kurang memanjang di saat pembentukan daun normal, sehingga daun tampak berdesakan pada satu titik. Gejala hiperplastik. Gejala ini disebabkan karena adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya. Gejala hiperplastik terbagi sebagai berikut. Yang pertama, menggulung atau menggeriting, yaitu gejala gulung daun atau gejala menggeriting yang disebabkan karena pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Lalu yang kedua ada rontok. Peristiwa ini dianggap sebagai gejala penyakit jika terjadi sebelum waktunya atau prematur, dan dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Yang terakhir ada perubahan warna, yaitu perubahan warna yang bukan klorosis. Misalnya, daun yang sakit berubah warna menjadi keunguan karena bentuk antosianin. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun mungkin kesalahan pada jaringan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan komentarnya di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.